السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita kembali mendapatkan anugerah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kita hadir di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan menjadikan amalan tersebut sebagai asbab bertambahnya iman kita, sehingga kita semakin bersemangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan dan amal saleh yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini tema dari kajian kita yaitu keutamaan zikir-zikir yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari dan semalam. Satu hal yang menjadi ciri khas dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah di dalam Sahih Muslim, ia pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah di dalam setiap waktu dan kesempatannya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lalai dan meninggalkan yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri khas itu Nabi upayakan agar juga dimiliki oleh segenap umatnya. Sehingga kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita akan mendapatkan beraneka ragam zikir, ya, termasuk di dalamnya doa-doa yang disunnahkan kepada kita untuk kita baca. Ya, hampir di setiap aktivitas yang kita lakukan di sana ada doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, ya, ketika kita masuk tempat buang hajat, keluar dari tempat buang hajat, di sana ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya doa, ya, zikir yang tidak lain tujuannya agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya, ya, doa yang juga kita selalu baca di penghujung daripada salat kita, baik itu sebelum kita salam sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus agar kita diberikan pertolongan supaya bisa berzikir kepadanya. Ya, karena memang setiap ketaatan, setiap kebaikan, meskipun kebaikan itu sangat ringan, hanya bermodalkan lisan, tetapi tidak mungkin bisa tertunaikan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan berupa taufik. Kalau amalan-amalan yang bersifat duniawi murni, maka cukup dengan kekuatan kita secara fisik. Itu sudah mencukupi untuk bisa kita melakukannya. Tetapi kalau berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, berkaitan dengan kebaikan yang akan menghasilkan pahala dan tambahan catatan kebaikan di sisi Allah, maka itu tidak cukup dengan modal kita secara fisik. Kita butuh pada taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita konsisten istiqamah di dalam mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak aktivitas yang kita lakukan sehari semalam, maka insyaallah dengan itu kita bisa meraih predikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah. Dan orang yang banyak mengingat Allah, Allah memberikan kepada mereka ganjaran, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan memberikan kepada mereka ganjaran yang sangat besar, ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Dan ketika seorang hamba banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terhindar dari salah satu ciri-ciri kemunafikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara ciri orang munafik itu adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ya, kenapa dikatakan bahwa mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit? Ya, dijelaskan oleh Imam At-Tabari bahwa maksud dari mengingat Allah yang sedikit itu adalah mengingat Allah hanya sekedar untuk dilihat saja. Dan itulah motif beramal sebagian atau seluruh orang-orang munafik. Jadi kita memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, di antara motivasinya agar kita terjauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian banyak lagi hal yang lain, ya, manfaat, kemaslahatan yang akan kita dapatkan ketika kita merutinkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam sehari semalam. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, ya, di antaranya adalah tajdidun li ahdil iman. Ya, jadi melalui zikir itu kita selalu memperbaharui keimanan kita. Ya, karena seperti yang didefinisikan oleh para ulama bahwa keimanan itu pasang surut. Ya, keimanan itu kadang bertambah dan kadang juga berkurang. Kadang dia terasa sangat kuat dan juga kadang melemah. Maka perlu kita memperbaharui, perlu kita menguatkannya. Nah, salah satu wasilah yang dihadirkan untuk kita agar kita bisa memperbaharui keimanan kita yaitu dengan memanfaatkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat yang lain adalah wa taqwiyatus silah billah. Ya, melalui zikir kita memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi melalui ibadah secara umum, ibadah-ibadah mahdhah terutama salat, dan juga melalui zikir.
Ya, karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan zikir tersebut kita mengakui, ya, dan ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tirafum bi ni'amihi al-mutawaliyah. Ya, kita mengakui kenikmatan yang Allah berikan kepada kita secara terus-menerus tanpa pernah terputus. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa siapapun di antara manusia, semenderita apapun dia di dunia, maka dia tidak akan pernah menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jamaah rahimakumullah, pernah salah seorang ulama ditanya tentang bagaimana ukuran seseorang itu bisa dikategorikan sebagai orang yang telah mengingat Allah dengan zakirin Allah katsira, dia mengingat Allah dengan sangat banyak. Yang ditanya itu adalah Abu Amr ibn Salah, salah seorang ulama hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan ketika ditanya dengan pertanyaan itu, beliau mengatakan, "Idza wadhaba 'ala al-adhkaril ma'thuratil muthbita sabahan wa masa'an." Ya, kalau dia telah merutinkan untuk membaca zikir-zikir di pagi hari dan di sore hari dan juga di waktu-waktu yang lain, maka dia dianggap sebagai orang yang telah mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Jadi dari jawaban ini menunjukkan kepada kita semua bahwa amalan yang sangat mudah berupa berzikir ternyata ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan ini dan di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan makna-makna daripada zikir tersebut, ya, agar zikir yang kita ucapkan itu tidak hanya sekedar ada di lisan kita, tetapi juga ada koneksi antara apa yang kita ucapkan dengan lisan kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Karena itulah zikir yang sempurna, ya, zikrut tam, zikir yang sempurna itu ketika yang kita ucapkan berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan insyaallah kita akan memulai dari zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengucapkannya di pagi hari dan sore hari. Dan secara asal zikir pagi hari dan sore hari itu kita baca setelah terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari, kemudian zikir sore hari setelah salat asar dan sebelum terbenamnya matahari. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka bisa kita membacanya meskipun setelah terbitnya matahari, karena secara syar'i yang namanya pagi hari itu bisa meliputi sampai waktu salat zuhur, sebagaimana juga yang namanya sore hari itu bisa meliputi sampai waktu malam, ya, sehingga para ulama ketika menjelaskan tentang waktu membaca zikir pagi dan sore, mereka mengatakan di sana ada keleluasaan, maksudnya keleluasaan dalam hal waktu membacanya. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu zikir pagi dan sore, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Hal ini diriwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," tidak ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laila. Dia mengucapkan di setiap pagi dan sore hari. Apa yang dia ucapkan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Jadi di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Dan ini yang disebut dengan zikrul muqayyad, ya, zikir yang terikat dengan jumlah tertentu. Dan semua ibadah termasuk di dalamnya zikir, ketika dia diikat atau dikaitkan dengan jumlah tertentu, maka dalam pelaksanaan ibadah itu kita sesuaikan dengan jumlah yang telah disyariatkan. Ya, sebagaimana zikir setelah salat, sebagaimana juga ya seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dia tawaf sebanyak 7 kali, dia sa'i 7 kali, dia lempar jumrah dan seterusnya, itu ditetapkan kadarnya. Maka di dalam pelaksanaan ibadah seperti itu yang dia muqayyad baik dengan jumlah ya, atau dengan tata cara tertentu, maka kita sesuaikan pelaksanaannya dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan ini termasuk ya dari sisi fadilahnya ya sangat luar biasa ya, di mana di situ disebutkan lam yadurrahu syai'. Maka ketika dia membaca zikir ini dengan penuh keyakinan, maka dia tidak akan terkena mudarat sedikit pun. Dan di sini kata-kata syai' itu dalam posisi dinafikan. Dan ketika suatu lafaz yang tidak ada alif lamnya dia dinafikan, maka itu berarti berlaku secara umum dan menyeluruh. Artinya mudarat apapun tidak akan menimpa dirinya. Hanya saja ada suatu hal yang menarik dari periwayatan hadis ini, ya, di mana yang meriwayatkan hadis ini itu adalah Aban bin Utsman. Dia meriwayatkannya dari Utsman bin Affan. Nah, ketika dia meriwayatkan hadis ini, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang di fadilahnya disebutkan bahwa orang yang membacanya itu tidak akan terkena mudarat. Ternyata di ujung-ujung jarinya atau di tangannya dia sedang mengalami kelumpuhan, dan itu terlihat. Karenanya orang yang mendengarkan hadis ini, saat mendengar hadis ini dia melihat ke tangannya, ya. Dia melihat ke tangannya seolah-olah ingin mengatakan, engkau meriwayatkan hadis ini tapi kok tanganmu terkena mudarat, padahal fadilahnya tidak terkena mudarat. Dan Aban bin Utsman menyadari bahwa orang ini sedang memprotes dirinya. Bagaimana engkau meriwayatkan hadis dengan fadilah seperti ini tapi engkau sendiri terkena mudarat? Lalu Aban bin Utsman mengatakan, saya pernah meninggalkan membaca zikir ini dan saat itulah saya terkena oleh penyakit ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ini adalah hadis yang sahih secara sanad dan juga sahih dari sisi pengalaman yang telah saya alami, di mana dia tidak pernah meninggalkannya kecuali hanya 1 kali saja. Dan pada saat dia meninggalkannya, ya, dia tersengat oleh kalajengking. Jadi hadis ini berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama, ya bukan hanya tersampaikan secara teori, tetapi memang terbuktikan dalam pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para ulama, sehingga ya
kita berusaha semaksimal kemampuan kita agar zikir ini jangan sampai kita tinggalkan, dan juga tidak panjang-panjang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan kalau kita belum hafal, kita beli bukunya, kita cari bukunya, dan insyaallah kalau kita ulang-ulang terus, maka pada akhirnya kita akan menghafalnya, sehingga kita bisa membacanya. Ya mungkin kita sedang sibuk, ya kita bisa membacanya sambil berjalan, kita bisa membacanya sambil berada di atas kendaraan. Nah, apa makna daripada zikir ini? Ini yang penting, ya, dan juga akan mempengaruhi pada sejauh mana kualitas pengucapan kita terhadap zikir ini, dan juga akan berpengaruh pada keberhasilan kita di dalam meraih fadilah dan manfaatnya. Ya, karena setiap ibadah itu pasti ada manfaatnya bagi seorang hamba. Tetapi apakah manfaat itu kita dapatkan secara maksimal, itu tergantung bagaimana pelaksanaannya. Jadi masalahnya tidak pada ibadahnya, tidak pada zikirnya, tapi masalahnya ada pada diri kita. Ya, sama seperti salat. Ya, fungsinya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi apakah fungsi itu kita dapatkan? Nah, itu kembali kepada bagaimana kita melaksanakannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada kita, ya, qul innama a'idzukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ya, katakanlah aku memberikan kepada kalian satu nasihat, yaitu engkau melakukan kebaikan karena Allah, thumma tatafakkaru, kemudian setelah melakukan kebaikan bertafakkurlah. Ya, renungkanlah apakah tujuan daripada ibadah itu telah engkau dapatkan, telah kita dapatkan. Nah, bismillah, ya, sebagaimana yang, ya, ini adalah basmalah yang selalu kita ucapkan. Ya, ini bukan hanya, ya, sebatas kita mengatakan dengan menyebut nama Allah sebagaimana terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, tetapi ucapan bismillah ini sesungguhnya mengandung doa. Ya, ada dua unsur doa yang kita minta saat kita mengucapkan bismillah. Pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah, tergantung apa yang akan kita kerjakan. Ya, kalau kita ingin membaca, kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan yang baik, kita ucapkan bismillah, maka kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa melakukan perbuatan itu. Ya, karena seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa yang namanya kebaikan itu tidak akan mungkin terlaksana kecuali taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu disebutkan secara bersamaan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Artinya di antara makna yang disebutkan oleh para ulama bahwa tidak bisa kita beribadah kecuali kita mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pertolongan yang paling utama kita minta kepada Allah itu pertolongan agar kita bisa beribadah. Nah, melalui ucapan bismillah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meminta keberkahan atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, di sini bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi itu adalah bismillah asta'id. Dengan menyebut nama Allah, aku meminta pertolongan kepadamu berupa dijauhkan dari keburukan. Jadi isti'adzah itu meminta perlindungan, itu adalah permintaan yang bersifat pencegahan. Ya, jadi ada dua istilah, ada isti'adzah itu permintaan yang sifatnya pencegahan agar kita tidak terkena kemudaratan. Kemudian ada juga yang biasa kita dengar dengan istilah istighatsah, itu permintaan kepada Allah, minta pertolongan agar diangkat kemudaratan yang ada pada diri kita atau pada kaum muslimin. Ya, jadi saat kita mengucapkan zikir ini bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah, aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang tidak akan ada mudarat yang menimpa seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa man ta'awwadza bismillah fa innahu la tadurruhu musibah. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan namanya, ya, nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam zikir ini, ma'asmihi, bersama dengan namanya. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari kata-kata bismillah melalui nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara tawassul yang disyariatkan. Ya, kita bertawassul menjadikan nama Allah sebagai perantara di dalam meminta kepadanya. Ya, seperti ketika kita berdoa, Allahumma ghfirli ya Ghaffar. Ya Allah, ampunilah aku wahai yang Maha Pengampun. Itu namanya tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta rahmat, kemudian kita sebutkan di akhirnya innaka wa anta arhamur rahimin. Itu namanya tawassul dengan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang kita terjaga darinya sebagaimana disebutkan dalam zikir ini, musibatun min jihatil ardi wa min jihatis sama. Ya, musibah baik itu yang asalnya dari bumi, dari tanah, ataupun musibah yang turun dari langit. Ya, artinya dari semua musibah. Termasuk juga musibah yang berkaitan dengan urusan-urusan agama kita. Ya, jadi ketika misalnya kita diperhadapkan dengan suatu situasi yang sangat memungkinkan kita terjatuh di dalam suatu keburukan, maka kita perbanyak membaca zikir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari situasi yang secara kalkulasi akal kita akan terjatuh dalam suatu keburukan. Tapi kita bersungguh-sungguh untuk menjauhinya, salah satunya dengan mengucapkan zikir ini. Kemudian di akhir daripada zikir tersebut disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala as-sami, yang Maha mendengar, al-alim, mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, ketika kita mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, Allah mendengarnya meskipun kita mengucapkannya dengan suara yang sangat lirih. Ya, dan ini menunjukkan bahwa asalnya zikir itu tidak dikeraskan, kecuali ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwa dia dikeraskan, karena Allah mendengar. Ya, jangankan yang kita ucapkan, yang berkecamuk di dalam dada kita saja Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. As-Sami, yang mendengar, Al-Alim, yang mengetahui, ya, mengetahui bagaimana keadaan hati kita di saat mengucapkan zikir itu. Apakah hati kita memang berkesesuaian dengan apa yang di lisan kita atau tidak? Nah, itulah yang kemudian akan menentukan kualitas daripada zikir kita, dan juga akan menentukan sejauh mana kita mendapatkan hasil dari zikir yang telah kita ucapkan. Artinya ketika kita mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, kita ucapkan dengan lisan kita dan kita mengerti apa maknanya, dan kita mengucapkannya karena memang sangat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari segala bentuk kemudaratan. Maka insyaallah dengan model zikir seperti itu, maka manfaat dan buah daripada zikir itu akan kita dapatkan. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jika tidak ada kita
cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.